Ini kita lagi berdua nih, ada Bung Hatta dan aku Ardian, dan di serangkai kata kita. Ini segmen namanya serangkai kata kita. Karena apa yang kita obrolin di sini ya dari itu kita. dari kita aja Yeah. gitu. Dan ya silakan kalian kalau misalkan nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar aja. Kita berdebat di kolom komentar. Nah, kali ini nih kita berdua mau ngobrolin apa ya? Nanggapin topik-topik yang lagi rame gitu di Indonesia. Oke, kali ini kita mau Mbak, apa aku nyebut apa? Bung Hatta ya? Ya. Bung Hatta, apa yang lagi rame? Apa ya sekarang yang lagi rame? Kalau yang lagi belakangan lagi trending masalah ada WNI yang dapat beasiswa LPDP, suaminya juga beasiswa LPDP, itu beasiswa luar negeri. Terus dia dengan bangga senang karena anaknya itu terdaftar sebagai warga negara asing. Nah, itu yang rame banget dan banyak warga kita yang marah ya karena yang namanya dapat bantuan dari pajak pemerintah, kita yang bayar pajak segala macam, tapi kok dia malah justru bangga anaknya jadi warga negara asing gitu. Kan kita pengen kalau mereka dibiayain pakai pajak kita kan balik harusnya bisa berkontribusi lah ya. Walaupun aku nggak terlalu paham soal PDP ini, tapi ya kalau Bu Hatta gimana tanggapannya masalah hal ini? Tapi kalau ditawarin sebenarnya kita kalau menurut saya pribadi sih mungkin dia itu apa ya? Realistis melihat begitu susahnya warga negara Indonesia sekarang. Jadi dia merasa bangga betapa susahnya dan betapa enaknya tinggal di luar negeri pastinya ya. Seperti itu. Iya, di sini MBG aja masih banyak yang keracunan ya. Kalau di sana kan yang namanya mungkin di luar negeri pun pajaknya tinggi, tapi kan feedback ke masyarakat yang bayar pajaknya juga bagus gitu. Kalau di sini kan pajaknya udah dinaikin. Ini nyambung juga nih sama masalah pajak kendaraan bermotor. Yang kemarin rame juga ya. Rame dan bahkan boykot nggak mau bayar pajak. Nggak mau bayar pajak ini sampai akhirnya polisi pemerintah di kita sebut aja lah Jawa Tengah lah ya, di Jawa Tengah aja, di Semarang tepatnya, itu pada kebingungan gitu karena kantor pajaknya sekarang sepi. Banyak yang nggak mau bayar pajak gitu, bahkan ada yang nulis kayak aku baru bayar pajak tapi kok merasa menyesal gitu karena yang lainnya pada boykot, dia bayar sendiri. bahkan beritanya itu kalau di luar negeri itu kalau beli mobil atau motor cash itu sudah bebas pajak. Negara mana itu? Ini kata saya. Mungkin saja bisa dicek lagi kan negara banyak. Tapi memang enak ya tadi aku bilang realistis gitu. Maksudnya kalau misalkan ada peluang bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih layak sebagai warga negara asing, kemarin aja kan waktu ada viral hashtag kabur aja dulu, itu kan ya bentuk protes kita kepada pemerintahan Indonesia. Tapi nggak bisa dibenarkan juga masalah yang LPDP itu, karena kan mereka udah kuliah sampai S2, S3 dibiayain sama negara, sama pajak kita, tapi kok nggak ada kontribusinya ke kita gitu. Makanya banyak yang juga komentar gini Bu Hatta, jadi kalau kamu memang melanggar istilahnya udah LPDP tapi nggak berkontribusi, mending lebih baik diem. Jadi nggak ketahuan. Kalau kayak gini kan bercuap-cuap jadi dikulik semua sama netizen, dicari-cari kesalahannya jadi rame. Itu banyak netizen bilang ini mereka kayak lagi berantem nih suami istri ini gara-gara story mereka kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi nih, masalah pajak kendaraan bermotor nih, masalah isolop ini nih. Ini rada was-was sebenarnya ngobrolin masalah isolop ini, tapi masalah partai coklat. Kemarin yang viral lagi tahu nggak apa? Jadi ada salah satu isolop polisi yang dia kena begal. Nggak ditolongin, dia minta tolong, nggak ditolongin sama warganya. Nah, aku nggak tahu ini beritanya bener apa enggak. Maksudnya bener itu ada. Beritanya ada, cuman maksudku komentar warganya itu nggak mau nolong karena kasus sebelumnya itu bener apa enggak. Takutnya kan
komentar netizen melebih-lebihkan gitu. Yeah. Tapi beritanya kayak gitu, beritanya jadi ada polisi yang kena begal, terus dia minta tolong, nggak ada yang bantuin. Tahu nggak kenapa? Karena warganya itu takut kalau dia bantuin atau ngejar si begal itu nanti malah jadi tersangka. Seperti berita sebelumnya. Berita sebelumnya apa? Berita sebelumnya yang kita tahu. Berita sebelumnya itu yang dijamret itu loh. Penjamret, ya benar. Penjamretan. Mengejar, penjamretnya jatuh, meninggal, yang ngejar jadi tersangka. Yang ngejar ternyata dilaporin sama keluarga penjamretnya kayak gitu, dan jadi tersangka. Terus habis itu masih ada lagi tuh kalau nggak salah masalah penjamret, tersangka, terus apalagi ya? Pokoknya banyak kasus-kasus yang kita itu sebenarnya tujuannya untuk membela diri. Yeah. Yang orang namanya kita dijamret kan kita ya ngejar lah ya. Yeah. Kita ngejar karena misalkan HP Bung Hatan tiba-tiba dijamret orang ya pasti kita kejar kan. Terus kalau tiba-tiba penjamretnya jatuh meninggal atau ketabrak mobil, masa iya kita sebagai korban malah gitu ya. Malah dikasuskan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tanggapan Bung Hatan dulu dah gimana kalau masalah ini nih? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya refleks diri kita itu, maksudnya ini ketika kita diserang yo nyerang balik ngono lah. Iya kan, maksudnya itu kan bentuk perlindungan diri. Nah, tapi kalau masalah kita yang jadi tersangka gara-gara kasus itu, setuju apa enggak ya? Ya sebenarnya sih nggak setuju, secara logika nggak setuju, tapi mungkin hukum di Indonesia nggak tahu. Banyak sekali itu bisa dimainkan. Iya. Tapi aku bisa. Gawat iki nyawa. Gawat. Aman masih aman. Tapi kita kalau ngobrol realistis ya. Misal nih keluarganya Bung Hatta ternyata ini penjamretnya. Misalkan siapa ya? Misalkan misalnya Bung Hatta punya kakak nih. Ya. Jangan kakak. Misalnya Bung Hatta punya orang tua orang tua itu istilahnya yang tulang punggung utama. Ternyata ketahuan menjamret dan meninggal gara-gara dikejar sama korbannya itu. Bung Hatta sebagai keluarga kira-kira gimana? Sedangkan bapaknya ini kan tulang punggung utama keluarga meninggal. Apa yang mau dilakukan? Ya gimana ya? Sebenarnya kalau kita sendiri tahu seorang penjamret itu resikonya sudah pasti banyak itu. Maksudnya entah itu nanti digebukin, terus dikejar, sebenarnya sudah tahu. Dan kalau menurut saya sih, yo harus terima maksudnya. Beda kalau memang itu unsurnya untuk apa ya, hal-hal lain lah, misal mereka memang butuh uang dan lain sebagainya, kita nggak tahu lagi, entah diusut dan lain sebagainya. Iya, tapi aku tuh juga bingung kepikir, maksudnya kok keluarganya, aku paham sih kenapa keluarganya akhirnya melaporkan, karena gini. Kalau misalkan itu nggak dilaporkan, mereka itu sebenarnya secara tidak langsung kan udah pasti tetangga pada tahu. Udah ketanggung malu gitu. Jadi malunya udah dapat, jadi sekalian aja mereka udah dapat malunya, tetangga mungkin udah pada tahu. Terus ya udah daripada cuman malu doang nggak dapat apa-apa, mending ngelaporin bisa dapat. Makanya kemarin kan mereka minta kasusnya bisa dihentikan kalau misalkan ada uang tali asi gitu. Nah, itu jadi mereka daripada cuman malu doang, kayaknya mending sekalian aja biar dapat duit gitu. Walaupun aku nggak habis pikir, maksudnya kalau misalkan si keluarga ini tahu bapaknya itu adalah penjamret atau yang melakukan tindak kriminal, itu bukannya ada hukuman tentang orang yang bisa nggak sih diajukan kalau dia berusaha melindungi penjahat? Kayaknya kan ada kan ada kan kayaknya hukum. Ya kita bukan pakar hukum, cuma maksudku kalau aku tiba-tiba dilaporkan gara-gara aku membela diri, pengen tak laporin balik gitu. Loh, kalian keluarga kok bisa-bisanya melindungi orang yang melakukan tindak kejahatan. Bisa jadi dilaporkan sebagai pihak yang bersekongkol. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, cuman ya itu kan, jadi kasusnya gara-gara kemarin korbannya malah korban penjamretan malah jadi tersangka. Akhirnya kasus-kasus kebelakangnya justru jadi bumerang. Orang jadi pada takut buat menolong gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada keluarganya ngelihat ada orang yang mau dijamret atau mau dibunuh atau apa kayak gitu, jadi kita kayak mau nolong jadi takut gitu. Dan yang kemarin kan yang lucu adalah kasusnya yang kena polisi. Gitu ya, kita bukan merendahkan polisinya atau apa, cuma maksudnya ya karena kasusnya yang kemarin polisi yang kena, kita netizen jadi takut. Jadi takut dan
gimana ya, kayak pengen ketawa aja gak sih? Iya. Kayak, ya kalian bukan rasa kemanusiaan hilang. Iya, cuma kan bukan rasa kemanusiaan hilang. lebih ke lah gue ngrasake dhewe. Iya. Jadi tahu akibatnya sendiri gitu. Jadi Rasake dhewe ngono lho. ketika dia yang merasakan ya kalau kita kalau dia kan warga yang merasakan diancam-ancam segala macam gitu. Jadi dia biar merasakan sendirilah akibatnya dari kasus itu. Ya ramai banget lah kemarin masalah itu, dan yang berstatement banyak sih, kayak Prof Mahfud MD juga berstatement juga masalah terkait hal itu gitu. Jadi kalau harapanku sih ya semoga, karena kalau nggak salah ada juga yang ngasih cuplikan undang-undang atau apa gitu, kalau ya namanya membela diri itu sah, wajar gitu. Maksudnya, dan itu tidak bisa dihukum gitu, karena kita posisinya kan kita membela diri gitu, walaupun ya tadi ya pelakunya malah justru kata meninggal atau apa kayak gitu. Dan justru kalau misalkan aturannya kayak yang ini, yang korbannya malah justru bisa jadi tersangka, yaitu yang ditakutkan kedepannya malah orang malah justru termotivasi menjadi penjahat. Iya, karena mereka makin nggak takut gitu buat jadi penjahat. Makin punya senjata ya gitu. Jadi ya itu tadi ya beberapa yang viral belakangan ini, soal tadi ada masalah PDP, masalah pajak, kemudian masalah yang peraturan isolop itu gitu. Dan kalau kalian suka, kalian bisa tulis di kolom komentar kejadian-kejadian apa lagi yang viral gitu yang mungkin nanti kita bahas. Kita bahas di ugal-ugalan lah ya gitu lah. Tetap aman, yang pasti tadi yang kita sampaikan di sini semuanya ya serangkai kata kita aja lah ya. Serangkai kata kita. Yaitu menurut keyakinan saya. Tahu nggak itu? Iya kan? Dari Pak Jimrat itu menurut keyakinan saya. Nah, kalau menurut keyakinan Anda gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bareng aku Adiasa. Dan saya Bung Hatta. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.